وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tahukah pemirsa bahwa ada 3 orang yang ditolak istighfarnya walaupun 1000 kali sehari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat mengucapkan salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il ala illa yaumidin. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa manusia, makhluk yang lemah, juga tidak pernah luput dari kesalahan melakukan perbuatan dosa. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih serta Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, dan tiada hentinya selalu mengampuni segala dosa apabila kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah serta kembali kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Namun ketahuilah ada beberapa golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya walaupun ribuan kali ia membaca istighfar disertai dengan ratapan tangis pun, namun bacaan istighfarnya tidaklah bermanfaat, sia-sia, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berkata sebagian ulama, ada 3 golongan orang yang istighfarnya tidak bermanfaat, sia-sia, dan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang atau golongan yang sudah meminta ampun, beristighfar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya? Untuk itu marilah kita simak 3 macam orang atau golongan yang ditolak istighfarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk di dalam 3 golongan ini, yaitu yang pertama, seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan dan berzina dengannya. Begitu dia selesai melakukan perzinahan, dia mengatakan, Astaghfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Maka Allah berfirman, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan berzina lagi, jangan dipelihara lagi, maka akan kuampuni dosa-dosamu. Selama kita masih bermukim dengan perempuan itu, selama kita berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Meminta ampun kepada Allah, tapi masih melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka sia-sialah istighfarnya. Kemudian yang kedua, seseorang yang di sisinya ada harta yang haram, bahwa setiap selesai dia makan harta haram tersebut, dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tetapi di rumahnya juga masih ada banyak duitnya yang haram.
Maka Allah pun berfirman, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka kuampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak kuampuni dosa-dosamu. Jadi orang-orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, dia mendapatkan harta yang haram, di rumahnya dipenuhi dengan peralatan, dengan macam-macam perabot yang haram, maka istighfarnya walaupun 1000 kali sehari tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu selalu rajin beristighfar, astagfirullahaladzim, setiap hari, tapi tetap saja menggunakan pakaian yang tidak disukai Allah di tubuhnya. Banyak perkara-perkara yang melanggar hukum Allah, seperti contohnya perhiasan dari emas yang dilarang digunakan oleh laki-laki, akan tetapi tetap saja dia menggunakannya, seperti cincin, kalung yang terbuat dari emas tersebut. Maka setiap dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfarnya sia-sia, tidak mendatangkan manfaat baginya. Allah jelas akan menolak istighfarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan ampunannya tidak diterima oleh Allah. Jadi pada intinya istighfar itu bermanfaat dan akan diterima oleh Allah apabila disertai dengan berhenti melakukan perbuatan tercela tersebut, menyadari berbuat dosa dengan hati yang menyesal, tidak mengulangi lagi, dengan disertai taubatan yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan Allah hingga diselamatkan dari perbuatan dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.